Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit toksoplasmosis, masih bersama Dr. Putri Santri dan juga Dr. Junia Aryani. Nah, kita masih ada sedikit lagi dok ya, Iya. di segmen akhir hari ini. Tentang toksoplasmosis ya. Ini, Dok. Oke. Di akhir ini kita akan jelaskan nih. Ini. Apa-apa yang harus kita lakukan. Pertama, bagi Anda yang memelihara kucing, pertama gantilah kontak pasir kotoran kucing setiap hari. Setiap hari ya, karena fase atau kotorannya biar segera dibuang. Jadi resiko seandainya kucingnya pun terinfeksi, resiko menginfeksi kita pun jadi semakin kecil. Setelah itu menjaga kucing dalam ruangan dan tidak mencari makanan dari lingkungan luar. Jadi tidak makan tikus atau burung atau makan makanan yang tidak terjaga. Setelah itu pakailah sarung tangan lalu mencuci tangan dengan sabun dan air hangat setelah membersihkan kotoran kucing. Jadi intinya kan tidak dilarang, tapi dijaga cara-cara proses pemeliharaannya. Setelah itu perhatikan kebersihan ketika menangani kucing liar. Jadi jangan sembarangan menangani kucing liar, terutama anak-anak kucing. Jadi kita harus lebih aware gitu. Kalau anak-anak kucing dan kucing liar, hygiene kita harus lebih dijaga lagi saat kita terkontak dengan kucing liar. Setelah itu pastikan makanan kucing hanya dari makanan komersil atau yang telah dimasak. Walaupun makanannya itu dari kita, tapi kita kasihnya itu dagingnya mentah, itu sama aja dengan kucingnya makan liar. Jadi walaupun bukan makanan yang kalengan atau yang dalam bentuk yang sudah diolah, pastikan makanannya itu dimasak matang gitu ya. Kemudian bagaimana cara mencegah tokso di kehidupan kita sehari-hari? Ini ada 6 poin. Yang pertama, bekukan daging selama beberapa hari pada suhu 0 derajat untuk mengurangi kemungkinan infeksi. Setelah itu, masak makanan dengan suhu 63 derajat, 60 derajat ke atas ya, ataupun diasap. Setelah matang, diamkan 3 menit, jadi memang sudah mati. Seandainya pun ada parasitnya, parasitnya sudah tidak ada lagi, sudah mati. Kemudian cuci bersih, kupas buah dan sayur sebelum dikonsumsi. Nah, kalau buah kan tidak mungkin dimasak, pasti dimakan dalam keadaan ya buah ya. Jadi kulitnya kalau memang ada kulitnya dibuang bersih, dicuci bersih. Kalau memang yang harus dikonsumsi dengan kulit, setidaknya dicuci dengan baik. Sekarang kan sudah ada tuh ya untuk sayur khusus begitu. Ataupun kalau tidak dengan sabun, cucinya benar-benar bersih. Air mengalir dok ya. Iya betul. Setelah itu hindari konsumsi makanan mentah atau kurang matang. Nah ini yang paling sebenarnya termasuk di ibu hamil. Konsumsi susu segar yang telah dimasak atau pasteurisasi. Masalahnya tidak semua susu segar yang layak konsumsi itu sudah dipasteurisasi. Jadi yang hanya boleh dikonsumsi untuk ibu hamil itulah susu yang sudah dipasteurisasi. Udah melewati proses pemanasan. Begitu. Kalau orang yang tidak hamil tidak berisiko tinggi bagaimana? Ya tidak apa-apa sih minum susu yang tidak pasteurisasi. Cuman kalau memang mau lebih aman, lebih safe, itu susunya dipasteurisasi. Walaupun kita tahu susu pasteurisasi pasti akan lebih mahal dibandingkan susu yang sudah layak diminum tapi belum dipasteurisasi. Begitu. Kemudian selalu menjaga kebersihan tangan dan alat makan dengan menggunakan sabun. Jadi tidak cukup hanya dicuci saja dengan air. Cuci tangan harus dengan sabun dan dengan cara yang benar. Nah, kalau sudah terinfeksi, apa yang harus kita lakukan? Menjaga kesehatan tubuh dengan pola hidup sehat, kemudian tidak beraktivitas yang terlalu lelah, karena dia kadang saat imun kita lemah dia bisa aktif kembali. Setelah itu hindari tetap makan makanan yang mentah. Pastikan makan makanan itu yang matang kalau sudah terkena tokso. Walaupun belum terkena pun makanan kita tetap kita jaga, pastikan kalau makan mentah itu sudah dibersihkan dengan baik. Oke, itu aja yang untuk tokso, kurang lebih intinya hygiene.
Ya, memang kita memang harus lebih peduli dok ya terhadap kebersihan kita dok ya. Terutama yang paling sering itu cuci tangan. Memang kita kadang kalau cuci tangan tuh langsung aja dengan air sedikit udah merasa bersih dok ya. Iya. Kadang teman-teman tuh memang kita lebih mau buru-buru atau memang juga merasa aduh udah cukup kayaknya nih. Rasanya udah bersih gitu, ternyata kukunya panjang, sela-sela kukunya belum dibersihkan, itu kan sama aja jatuhnya. Nah ini kan jadi kekhawatiran juga dok ya bagi kita semua dok ya, apalagi mungkin buat ibu-ibu yang mau program hamil dok ya. Lalu apakah ada vaksin nih dok untuk penyakit ini? Dokter Pusan gimana dok? Untuk vaksin itu ada ya. Jadi toksoplasmosis ini satu dari ada namanya TORCH ya. TORCH itu adalah infeksi gabungan, ada toksoplasmosis, ada rubella, ada cytomegalovirus, ada herpes. Nah itu ada vaksinnya tapi memang harganya itu lumayan mahal dan juga sebelumnya bisa dilakukan cek untuk apakah kita tuh punya atau terinfeksi TORCH tapi memang tidak bergejala saja. Itu biasanya dilakukan sebelum menikah ataupun berencana untuk punya anak. Jadi nanti ketika hamil itu sudah terbebas dari parasit tersebut. Nah itu dok ya paling banyak kan di hewan herbivora dok ya mengenai penyebaran dari parasit ini. Lalu termasuk ayam nih dok ya, ayam kan herbivora juga dok. Nah kadang ada beberapa pertanyaan nih dok, dipertanyakan orang apakah saat kita makan telur yang setengah matang itu juga ada parasitnya juga dok, parasit dari tokso ini dok, kalau untuk telur gitu. Kalau untuk telur, sebenarnya tidak semua telur setengah matang. Cuman resikonya saat kita mengkonsumsi apapun yang setengah matang, itu resikonya lebih tinggi dibandingkan yang dimasak matang. Begitu. Karena kan kita tidak bisa kontrol nih, apakah sumber telurnya ini, apakah benar-benar dari ayam yang bebas, yang bersih, kemudian apakah tidak terinfeksi, begitu. Jadi memang pencegahannya karena kita tidak bisa cek satu persatu apa yang kita konsumsi, kita pastikan saja yang kita konsumsi itu matang. Nah, kalau untuk dampak ditimbulkan, apakah ada perbedaan dok antara anak-anak terus anak yang masih bayi mungkin dok yang baru sudah lahiran tadi yang terinfeksi dari ibunya atau gimana dok? Pasti ada, terutama dari yang bayi ya, karena dari ibu itu kan kongenital. Jadi memang tergantung lagi dari dia usia kehamilan berapa nih terinfeksi begitu. Yang jelas dia pasti akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan organ bayi tersebut, janin tersebut, karena di dalam proses kandungan kan dia masih dalam proses pembentukan ya, begitu tahap-tahapannya. Berbeda dengan orang dewasa yang memang organnya sudah ready nih, udah siap. Nah nanti berbeda lagi dengan orang yang imunnya lemah, berbeda lagi outputnya. Walaupun kurang lebih gejalanya ya mirip ya. Tapi untuk anak-anak itu biasanya bisa menyebabkan kelainan kongenital begitu. Luar biasa sekali dok ya pembahasan kita hari ini mengenai toksoplasmosis ini. Semoga ini bisa mengedukasikan ya untuk pemirsa di rumah untuk lebih peduli lagi terhadap dirinya dok ya. Terima kasih kepada Dokter Pusan dan juga Dokter Junia yang telah berbagi informasinya hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dok ya di next episode. Nah, untuk pemirsa di rumah memang kita harus lebih peduli lagi dengan gaya hidup kita. Kita harus lebih bersih lagi ya, karena memang penyebaran toksoplasmosis ini itu dari kotoran hewan. Jadi kita ketika memang bisa berkontak langsung dengan kotoran ini memang harus cuci tangan sesuai dengan anjuran. Kita juga harus menghindari makan makanan yang mungkin tadi belum masak secara sempurna. Nah semoga informasi hari ini bisa mengedukasi untuk pemirsa di rumah. Akhirnya hari ini saya Randy Supriyadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mau pamit undur diri. Saksikan terus Dokter Kita setiap Senin sampai Jumat hanya di TVRI Bengkulu. Itu saja pemirsa di rumah, saya Randy Supriyadi. Terima kasih dan sampai jumpa.